Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dengan Bundar pada pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema indahnya kebersamaan. Ya, tema indahnya kebersamaan dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami cara perambatan bunyi dan memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita mulai. Coba anak-anak perhatikan semua gambar yang ada di slide berikut. Ini adalah gambar tentang berbagai bentuk keragaman budaya Nusantara. Di sini ada contoh dari keragaman rumah adat, ada keragaman dari pakaian adat, serta ada keragaman dari tarian adat. Tak lengkap kiranya bila tidak disertai dengan gambar berikut. Apakah itu? Coba dilihat di sini, dicermati. Ada gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dari berbagai bentuk keragaman alat musik tradisional Nusantara. Ada berbagai macam bentuk alatnya, contoh di sini ada sasando, kemudian ada berbagai macam angklung, kemudian ada tifa, ada gendang, ada gong, dan masih banyak yang lainnya. Sungguh kaya keragaman alat musik tradisional Nusantara. Bu Darmi kali ini akan memberikan contoh video beberapa alat musik tradisional. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, bagaimana tadi setelah menyimak video tentang musik tradisional? Sungguh menarik bukan? Ternyata banyak sekali keragaman musik tradisional yang ada di negeri kita kan? Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana bunyi dari alat musik-musik tadi itu. Ada tifa, kemudian ada angklung, ada saluang, itu bisa dapat kita dengarkan. Coba anak-anak berpikir, bagaimana ya kok kita bisa mendengar suara-suara itu? Supaya tidak penasaran, Darmi akan jelaskan. Bunyi dari alat musik tradisional tadi itu dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi dapat kita dengar karena bunyi itu merambat, sehingga kita bisa mendengar melalui telinga kita. Ya, bunyi dapat merambat melalui 3 zat. Yang pertama adalah zat padat. Yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh bunyi yang merambat dalam berbagai bentuk zat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Coba anak-anak cermati di sini. Di sini ada gambarnya Pak Dokter sedang memeriksa pasiennya menggunakan alat, namanya adalah stetoskop. Nah, Pak Dokter ini mendengarkan detak jantung dari pasiennya menggunakan stetoskop. Bunyi akan sampai ke telinga ini karena ada perambatannya alatnya, yaitu stetoskop ini yang merupakan benda padat.
Lanjut pada contoh berikutnya. Coba dicermati. Di sini ada gambar laut yang ada deburan ombaknya. Anak-anak pasti pernah kan bermain ke pantai melihat deburan ombak seperti ini? Suaranya pasti kencang dan sangat keras. Iya, bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Ini contohnya. Lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu coba dicermati di sini. Ada gambar pesawat terbang, ya. Ada gambar pesawat terbang, kemudian ada seseorang yang menutup telinganya. Padahal kita tahu pesawat terbang itu sangat jauh di atas sana, sementara kita berada di daratan. Tapi bagaimana bunyi yang dari pesawat terbang itu sampai ke telinga kita? Ya, karena bunyi dari pesawat terbang itu merambat melalui udara yang merupakan benda gas. Untuk menambah pemahaman kita tentang perambatan bunyi melalui ketiga zat, maka kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama adalah mengidentifikasi sifat bunyi melalui udara. Nanti alat dan bahan yang digunakan adalah selang plastik. Bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya adalah kalian bisa meminta bantuan teman atau orang tua atau saudara yang lain yang bisa membantu untuk percobaan ini. Langkahnya adalah letakkan salah satu ujung selang di telinga kita, kemudian mintalah kepada teman atau orang tua kita untuk membunyikan suara dari ujung selang yang ia pegang. Kemudian cermati ya dan catat bagaimana hasil kalian dari percobaan tersebut. Percobaan yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda padat. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Kalian bisa membuat telepon-teleponan nih dengan menggunakan gelas plastik, benang, dan paku. Langkah kerjanya bagaimana? Coba anak-anak simak di deskripsi box berikut ini. Ya, jangan sampai keliru ya. Lanjut pada percobaan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda cair. Alat dan bahannya sangat mudah sekali. Ya, kita bisa menggunakan ember besar, kemudian kita isi air, batu, dan bisa pinjam corong kecilnya milik mama. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Nah, di sini sudah ada di deskripsi box-nya ya. Kalian baca dan cermati baik-baik, kemudian lakukan percobaan. Setelah membaca dari ketiga jenis percobaan tersebut, tugas kalian adalah pilihlah salah satu dari 3 percobaan tersebut. Jelaskan secara singkat kegiatan kalian. Isi dari videonya meliputi nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, kemudian setelah jadi videonya, jangan lupa tautannya kirimkan melalui Google Classroom. Selamat belajar anak-anak semuanya, tetap semangat ya.